Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya mau share cara untuk membersihkan atau mencuci bagian dari mesin mobil. Bagian mesin mobil ini sangat banget krusial ya kalau misalnya kita nggak bersihkan, karena ada beberapa kejadian itu menjadikan sarang tikus, dan ini juga menjadikan beberapa spare partnya juga rusak gitu ya. Makanya harus banget kita kontrol, minimal banget yaitu 2-3 bulan sekali kita bersihkan atau kita cuci. Nah, ini saya coba berikan cara untuk mencucinya bagian mobil yang dalam mesinnya itu yang udah kotor seperti ini. Kita lihat udah banyak debu dan banyak banget yang kurang enak dilihat gitu ya. Nah, ini peralatannya yang saya butuhkan. Di sini ada koas yang bekas saya pakai, ini koas cat ya, ini masih bagus, bisa saya pakai. Dan juga ada ember ataupun istilahnya ini ada bekas cat yang bisa saya pakai nanti buat wadah. Dan juga nanti plastik ini nanti beberapa kita pakai buat menutup bagian yang saya kasih tahu itu yang paling penting kita tutup. Dan ini juga saya butuh sikat gigi bekas ini nanti buat bagian-bagian yang susah dijangkau sama koas nanti untuk dibersihkan. Dan juga ini ada solasi kertas saya pakai, ini nanti ada bagian yang memang harus kita tutup karena ngeri banget airnya nanti masuk. Nah, ini ada kunci pas ini yang ukuran 10 nanti untuk membuka plusnya si aki biar nanti nggak koslet. Nah, ini juga saya pakai busa atau spon ini nanti buat ngusap-ngusapnya. Nah, ini dia, ini saya sempurna dan banget ya, sederhana ya. Ini saya pakai cuman hanya pembersih cuci piring ya, itu nanti teman-teman juga pasti udah punya ya. Oke, kita langsung aja buka dari bagian plusnya aki supaya nanti tidak terjadi koslet atau apa. Nah, ini yang banyak orang yang kurang tahu ya, kalau misalnya nyuci bagian mesin mobil ini tidak dibuka sehingga nanti dikhawatirkan nanti koslet gitu teman-teman. Ini saya buka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya koslet atau apa. Makanya kita buka arus yang plusnya, dan juga lebih aman lah ya untuk kelistrikan arusnya tidak ada gitu. Nah, ini plastik yang saya pakai buat tutupin koil ini kan kelistrikan atau pengapian dari mesin mobil kita. Ini yang harus kita tutup supaya air nanti nggak bisa masuk banget gitu ya, ataupun tidak bahkan membanjiri. Ini gampang aja sih pakai plastik bekas, terus kita tutup dan kita ngikatnya sih pakai karet aja sih, kayak karet gelang ini pun juga kan udah bisa merapikan atau merapatkan bagian yang nanti tidak kena air ya. Nah, ini udah baik seperti ini dan tidak perlu lagi pakai solasi gitu ya. Nah, ini bagian yang paling penting juga yang harus kita tutup, itu di bagian koil kelistrikan atau semacamnya lah. Nah, ini yang paling banget yang kita harus perhatikan gitu, karena ada beberapa yang mungkin nggak bisa perhatikan atau kurang memperhatikan. Ini bahaya juga kalau kena air langsung gitu ya, karena airnya nanti kita semprot gitu teman-teman. Ini juga sama, pakai plastik bekas terus kita tutup dan kita ikatnya pakai karet aja, karena memang pakai karet juga udah ngepres gitu ya, nggak usah pakai solasi lagi. Ini udah rapi sih. Nah, terus jangan lupa juga dari 2 yang kita tutup tadi, penambahannya itu nanti mungkin yang lebih aman lagi. Nah, yang di bagian mesin ini ada kayak macam selah untuk air masuk, itu saya tutup. Nah, ini bagian atas mesin ya, seperti kayak kelistrikan di situ juga ataupun oli, takutnya nanti ruang pembakaran juga kena air. Makanya saya tutup dengan solasi kertas. Kenapa solasi kertas? Karena biar gampang lagi nanti dibukanya. Kalau solasi yang lain kan khawatir nanti kena air tuh lengket gitu, susah banget. Nah, ini saya pakai solasi kertas sehingga biar rongga-rongga yang kemungkinan besar nanti kena air itu tidak akan masuk gitu teman-teman. Ini saya rapetin banget supaya memang nanti air yang kita semprot di dalam mesin ini ya itu tidak masuk ke dalam pembakaran di mesin mobil kita gitu teman-teman. Oke, ini udah rapet banget sih ya. Lanjut nanti juga jangan lupa untuk yang tadi posisi kepala yang plusnya itu juga saya tutup pakai plastik, karena nanti biar nggak basah gitu ya. Kalaupun memang pengeringan pun juga nanti lebih mudah gitu, karena ini fungsinya kan nanti buat nanti dipasang lagi ke aki, jadi nggak basah gitu teman-teman.
Nah ini juga sama, saya pakai plastik bekas gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3 yang saya tutup dan itu rahasianya gitu, kita rapikan. Nah lanjut kita ya racik lah ya. Racik itu cuman butuh saya sih di sini pakai pencuci piring gitu ya, pencuci piring, sabun pencuci piring ini saya campurkan air ya. Mungkin perbandingannya teman-teman bisa feeling aja sih biar kelihatan busah banget, terus juga jangan terlalu banyak juga sabun pencuci piringnya, karena nanti busa yang banyak pun juga nanti kalau kita ngebilas atau ngebersihinnya kurang bersih banget nanti agak kelihatan berkerak gitu ya, karena dia kan busanya terlalu banyak. Ini busanya saya nggak terlalu banyak, ini yang penting sih udah kelihatan busa. Nah lanjut saya siram-siram dulu nih teman-teman. Jadi mesin mobil yang kita akan cuci ataupun kita busahkan dengan pencuci piring itu kita semprot dulu, karena biar nanti merata gitu loh. Nah ini jangan lupa juga tutup dari kap mobil kita juga kita bersihkan. Ini jarang banget kejama sama cuci steam mobil gitu ya, karena cuci steam mobil itu biasanya sih cuman bagian bodi luar terus sama bagian dalam doang gitu ya kan. Nah mesin itu jarang banget dijamah, makanya untuk video ini mungkin teman-teman bisa membantu ya caranya gimana sih, ataupun efisiensi dan ekonomisnya seperti apa ya. Itu saya butuh cuman sabun pencuci piring aja sama koas sama sikat gigi ini. Saya mulai dari kap mesin dulu. Kenapa Pak menutup kap mesin yang kita mulai, karena di sini kan nggak banyak banget kotoran atau lemak-lemak dari oli gitu ya, jadi nggak terlalu kotor nantinya. Kalau misalnya kita dari bawah dulu itu lebih kotor nantinya gitu. Nah, ini saya langsung ya pakai koas ini ya, saya bersihkan pakai koas. Kenapa pakai koas? Karena biar bisa merata ke sela-sela dari kap si mesin sendiri gitu ya kan. Ini banyak banget yang nempel debu-debu ataupun istilahnya memang apa ya, kotoran-kotoran yang pas tangan kita megang ke atas gitu ya, sehingga memang harus dibersihkan gitu. Ini jarang mati jamah gitu. Saya juga jujur paling sebulan sekali saya bersihkan begini ataupun 2 bulan sekali, karena memang jarang banget dipegang sama sistem kita punya langganan gitu ya. Ini lanjut saya ke bagian yang atasnya dulu. Nah, ini bagian yang seperti ya nggak terlalu kena sama oli, ini kita utamakan dulu karena memang biar nggak kotor nantinya gitu. Nah ini kuas sendiri pun juga sangat membantu ya gitu, karena kenapa detail banget dia bersih sampai ke sela-sela yang memang kalau pakai kanebo atau pakai spons doang itu nggak kena gitu loh teman-teman. Ini kalau pakai kuas kan dia memang agak sedikit permukaannya kasar gitu, dan juga dia masuk ke pori-pori ataupun ke sela-sela yang kita harus bersihkan gitu loh. Nah ini bersihinnya pun juga nggak terlalu banget sulit dan juga nggak terlalu banyak makan waktu ya, paling cuma makan waktu kurang lebih setengah jam lah, tapi perawatannya ataupun mesin mobil kita itu kejaga dari kebersihan. Nah ini juga untuk menghindari mesin kita ataupun bagian mesin mobil kita itu jadi sarang tikus, karena memang kejadian saya waktu beberapa saat lalu itu ada tikus di dalamnya. Ini karena memang harus dibersihkan. Kenapa? Karena bau dari kotoran si tikus itu menjadikan itu nanti buat sarangnya gitu loh. Makanya ini saya bersihkan dulu supaya nggak ada bau tikus itu bersarang ataupun tikus itu memberikan atau membuang kotoran, dia kan jadi markas gitu. Ini benar-benar manfaat banget kita ngebersihin mesin seperti ini, karena memang parkiran saya juga kebetulan di luar garasi gitu ya, di samping rumah, sehingga memang lalu lalang tikus itu banyak. Makanya ini saya harus detail banget untuk membersihin supaya tikus nanti nggak cium lagi bau kotorannya, sehingga dia tidak bersarang di mesin mobil kita. Kenapa seperti itu? Karena ini beresiko juga kalau seandainya dia bersarang, ya minimal kabel tuh yang dimakan. Nah, ini pakai sikat gigi saya bersihkan untuk yang sela-sela yang sulit dijangkau sama koas, karena koas saya agak gede ya. Ini saya pakai sikat gigi untuk yang detail di dalam bagian selang-selang bawah itu kan susah banget dijangkau sama koas, sehingga kita pakai sikat gigi solusinya seperti itu sih. Ini sikat gigi juga saya pakai sikat gigi bekas ya, jadi nggak perlu modal harus beli sih teman-teman gitu ya. Ini kalau misalnya nggak ada sikat gigi bekas ya mungkin pakai koas atau pakai spons bisa gitu. Nah ini saya detail banget harus ke bagian bodi, terus juga ke bagian kerangka-kerangkanya. Kenapa? Karena memang sekalian biar kinclong semuanya gitu, jangan sampai cuma mesinnya aja tapi bagian kerangkanya nggak dibersihkan, itu sayang gitu loh. Nah,
seperti ini langsung saya siram, nggak perlu lama, dan itu langsung saya bilasnya saya siram langsung pakai air selang gitu ya. Karena air selang itu kan dorongan ataupun semprotannya lebih ini ya, lebih bagus daripada kita siram pakai gayung ataupun pakai wadah. Ini benar-benar memang harus kita bersihkan langsung. Saya lap pakai kanebo supaya kanebo ini kan buat ngebilas ataupun kotoran-kotoran noda-nodanya bisa terlap gitu ya, terlap ataupun memang bersih langsung gitu pakai kanebo. Kanebo sendiri pun juga memang sekalian saya buat ngebilasnya sih. Nah ini saya semprot secara detail dulu di kisi-kisi depan bawah kaca, juga ke bawah-bawah samping. Yang pasti sih jangan sampai ada beberapa bagian yang memang terlewatkan dari kita semprot bersihin. Nah memang ini saya ngejaga supaya jangan sampai ada bau atau kotoran tikus yang masih nempel, karena nanti takutnya dia masih bisa bersarang lagi gitu loh. Nah ini saya benar-benar siram dengan bersih banget, dan bau dari sabun ini pun juga menghindari si tikus itu supaya nggak bersarang lagi di bagian mesin mobil kita. Nah ini udah kelihatan kinclong ya, tadinya kotor gitu, debu dan juga banyak bekas oli yang mungkin sering kita pegang gitu ya, sehingga kelihatannya juga nggak enak. Nah ini udah bersih banget, udah kinclong gitu, karena modalnya cuma hanya pakai ya istilahnya yang kita ada di rumah lah gitu kan, sabun cuci piring. Tapi yang paling utama itu adalah apa yang kita tutup bagian kelistrikan sama bagian pengapian. Itu yang paling utama sih. Itu banyak orang yang belum tahu gitu ya. Sebetulnya mesin mobil itu gampang, tapi harus ada beberapa part atau bagian yang harus kita istilahnya harus kita jaga jangan sampai kena air. Nah itu adalah bagian koil, bagian perapian, dan juga ada bagian kelistrikan di koil yang kelistrikan, sama di akinya itu dari bagian yang plusnya itu kita cabut karena supaya nanti nggak korslet gitu loh teman-teman. Ini langsung saya lap aja, saya bersihkan, saya lap langsung segera. Kenapa? Biar nanti si airnya itu nggak terlalu banget lama untuk dia mengendap, jadi ntar berkerak juga gitu, karena kan ada bekas sabunnya. Ini kita juga supaya si kayak macam selang di situ bersih langsung gitu ya. Kalau misalnya kita diamkan nanti malah mengembang gitu loh. Nah ini langsung udah kering ya kan, keringnya pun juga udah kering sempurna. Dan triknya juga sebetulnya setelah kita udah bersihkan, nah ini dia bisa langsung dinyalakan, dipasang lagi si akinya, itu semua plastik dibuka itu supaya kita lap yang tadinya nggak bisa kita bersihkan gitu ya. Nah ini saya langsung nyalakan ya, langsung saya nyalakan mesin, dan tidak ada kendala dan tidak ada susah di selang itu nggak ada, jadi susah di starter itu nggak ada. Seperti itu sih teman-teman. Jadi memang ini triknya, tipsnya ya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman juga bisa untuk melakukan pembersihan di mesin mobil teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.